Pengertian dari euthanasia. Euthanasia adalah praktek pencabutan kehidupan manusia melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang meminimal. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani berarti baik dan thanatos berarti kematian yang mudah. Di Indonesia sendiri, euthanasia adalah istilah yang dikenal dengan suntik mati. Meskipun tujuannya menghilangkan penderitaan seseorang, tindakan ini bertentangan dengan norma agama, hukum negara, dan kode etik. Euthanasia dilakukan pada pengidap gangguan kesehatan yang tak bisa lagi diobati. Selanjutnya, jenis euthanasia. Yang pertama, euthanasia sukarela. Pengidap dengan akal sehatnya menyetujui suntik mati. Sebelum melakukan prosedur ini, ia sepenuhnya mengetahui kondisi penyakit dan mengerti risiko terkait pilihan pengobatannya. Pengidap menyetujui keputusan ini dengan segala risiko dan pertimbangan yang panjang. Cara ini berdasarkan keinginan pribadi, bukan paksaan atau pengaruh dari orang lain. Euthanasia non-sukarela. Keputusan suntik mati ini berdasarkan kesepakatan dari keluarga terdekat. Pengidap menempuh euthanasia non-sukarela karena ia benar-benar tidak sadarkan diri atau lumpuh secara permanen. Prosedur ini bisa pula dilakukan atas permintaan dari pengidap. Saat ia masih sadar, misalnya, pihak keluarga yang menyampaikan pernyataan pengidap jika kondisinya mendadak kritis. Yang ketiga, euthanasia involuntar. Prosedur suntik mati ini adalah kondisi saat pengidap bisa membuat keputusan tapi tidak mau melakukannya. Dengan kata lain, ia masih ingin hidup dan berjuang melawan penyakitnya. Jika prosedurnya tetap dilakukan, ini bisa dikatakan sebagai praktek pembunuhan, sebab euthanasia involuntar dilakukan tanpa seizin pengidap. Yang selanjutnya, prosedur euthanasia. Yang pertama, euthanasia aktif. Prosedur euthanasia aktif adalah situasi ketika tim medis bertindak langsung untuk mengakhiri hidup pengidap, misalnya dengan memberi obat dalam dosis tinggi. Yang kedua, euthanasia pasif. Prosedur ini dilakukan ketika tim medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pengidap. Caranya dilakukan dengan menghentikan atau membatasi perawatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Selain itu, euthanasia pasif bisa terjadi akibat peningkatan dosis obat yang diresepkan. Pemberian dosis yang semakin tinggi menimbulkan efek racun pada pengidap dari waktu ke waktu. Selanjutnya, negara yang melegalkan euthanasia. Yang pertama, Swiss sejak 1942, Belanda sejak 2002, Belgia sejak 2002, Luxembourg sejak 2009, Kolombia sejak 2014, Kanada sejak 2016, Austria sejak 2021, Selandia Baru sejak 2021, Spanyol sejak 2021, Australia sejak 2022. Undang-undang tentang euthanasia di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia sendiri, euthanasia adalah prosedur ilegal yang tidak boleh dilakukan. Larangannya telah tertuang dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 344. Pasalnya berbunyi, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri ataupun atas permintaan orang lain yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
Dari segi medis, keterlibatan dokter dalam praktik ilegal tersebut telah tercatat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki pasal 11, yang mana dokter dilarang terlibat dan melibatkan diri dalam berbagai kasus pembunuhan, khususnya eutanasia. Lalu, bagaimanakah pandangan Gereja Katolik tentang eutanasia? Gereja Katolik sendiri menilai bahwa tindakan eutanasia dengan alasan apapun tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Gereja Katolik sungguh menjunjung tinggi kehidupan, karena kehidupan manusia diberikan dari Allah. Paus Yohanes Paulus II dalam Evangelium Vitae menyatakan secara definitif bahwa pembunuhan seorang manusia yang tak bersalah selalu merupakan perbuatan tidak bermoral. Dan pernyataan ini bersifat inviolable atau tidak dapat sesaat. Artikel 57 dari dokumen Evangelium Vitae dituliskan sebagai berikut. Jadi, dengan otoritas yang diberikan Kristus kepada Petrus dan para penerusnya, dan di dalam persekutuan dengan para uskup Gereja Katolik, saya menegaskan bahwa tindakan pembunuhan seorang manusia tak bersalah selalu merupakan tindakan yang sungguh tidak bermoral. Pengajaran ini berdasarkan hukum yang tidak tertulis, di mana manusia dalam terang akal budi menemukannya dalam hatinya. Ditegaskan kembali oleh kitab suci, diteruskan oleh tradisi gereja dan diajarkan oleh magisterium biasa dan universal. Tak ada suatu pun dan tak seorang pun dapat dengan cara apapun mengizinkan pembunuhan seorang manusia. Apakah itu dalam bentuk janin atau embrio, seorang bayi ataupun orang dewasa, seorang usia lanjut ataupun seseorang yang menderita karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau seorang yang dalam keadaan sekarat. Selanjutnya, tak seorang pun diizinkan untuk meminta dilakukannya tindakan pembunuhan ini, entah bagi dirinya sendiri ataupun untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya, atau tak seorang pun dapat menyetujuinya, baik secara eksplisit ataupun implisit. Tidak juga ada otoritas legitim ataupun yang dapat merekomendasikan ataupun mengizinkan tindakan tersebut. Eutanasia sukarela atau voluntari, yaitu pada saat pengidap dengan akal sehatnya menyetujui suntik mati yang dilakukan melalui prosedur eutanasia aktif, yaitu prosedur eutanasia aktif adalah situasi ketika tim medis bertindak langsung untuk mengakhiri hidup pengidap, misalnya dengan memberikan obat dalam dosis tinggi. Hal ini sama dengannya tindakan pembunuhan diri atau bunuh diri. Dan KGK 2325, bunuh diri adalah pelanggaran berat terhadap keadilan, harapan, dan cinta kasih. Perbuatan ini bertentangan dengan perintah kelima. Melanjutkan Evangelium Vianney, dalam artikel 65, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, eutanasia yang sesungguhnya dimengerti sebagai sebuah tindakan atau pengabaian yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematian, dengan maksud untuk meniadakan semua penderitaan, sesuai dengan pengajaran magisterium dari para pendahulu saya. Dan dalam persekutuan dengan para uskup Gereja Katolik, saya menegaskan bahwa eutanasia adalah pelanggaran yang berat terhadap hukum Tuhan, sebab hal tersebut merupakan pembunuhan seorang manusia secara sengaja dan secara moral tidak dapat dibenarkan. Ajaran ini berdasarkan hukum kodrat dan sabda Allah yang tertulis yang diterapkan oleh tradisi suci gereja dan diajarkan oleh magisterium gereja. Paus Yohanes Paulus II mengajarkan
bahwa walaupun dalam kondisi vegetatif tak berdaya sekalipun, manusia tetap mempunyai martabat yang utuh dan karenanya harus diperlakukan sebagai manusia. Bahkan ketika kematian sudah diambang pintu, para pasien tetap harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya, dengan terus diberikan perlakuan yang umum dan layak. Perlakuan umum dan layak yang dimaksud di sini termasuk segala upaya sederhana dalam produser perawatan. Dokumen untuk para petugas kesehatan. Guide Charter for Health Care Workers yang dikeluarkan oleh Pontifical Council for Pastoral Assistance for Health Care Workers tahun 1995. Mengatakan bahwa perlakuan yang layak tersebut termasuk perawatan, kebersihan, pengurangan rasa sakit, pemberian makan dan air, baik melalui mulut atau dengan infus, jika ini dapat mendukung kehidupan pasien tanpa menimbulkan beban yang serius kepada pasien. Maka persyaratan umum adalah menghindari kematian pasien yang disebabkan oleh kelaparan dan kehausan. Namun, jika kasus yang terjadi malah sebaliknya, yaitu jika pasien telah menjelang ajal, di mana pemberian makanan dan air malah menimbulkan kesulitan yang lebih besar daripada kegunaannya, maka mereka yang bertugas menjaga dan merawat pasien tersebut dapat memberhentikan pemberian tersebut. Harap diingat bahwa dalam keadaan apapun, yang terpenting adalah mengusahakan perawatan atau pertolongan terhadap pasien sebaik mungkin. Jika semua treatment sudah dilakukan, namun kondisi pasien terus memburuk, maka memang akhirnya harus diterima bahwa sakit penyakitnya itu kemungkinan tidak dapat tertolong dan ia sedang menjelang ajal. Yang terpenting proses tersebut jangan sampai terjadi dengan tidak normal. Misalnya disengaja dengan maksud agar lebih lekas mati, seperti yang banyak terjadi di negara maju, entah dengan suntikan atau dengan mencabut infus makanan dan air. Eutanasia semacam ini sungguh bertentangan dengan ajaran iman Katolik, karena bertentangan dengan hukum Tuhan. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan dari awal hingga akhir yang bertemakan pandangan Gereja Katolik mengenai eutanasia. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan ialah Gereja Katolik menilai bahwa tindakan eutanasia dengan alasan apapun tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Pertimbangannya ada dua hal, yaitu Gereja Katolik sungguh menjunjung tinggi kehidupan, karena kehidupan manusia diberikan dari Allah. Yang kedua, dalam kondisi vegetatif atau tak berdaya sekalipun, manusia tetap mempunyai martabat yang utuh dan karenanya harus diperlakukan sebagai manusia dalam keadaan apapun. Yang terpenting adalah mengusahakan perawatan atau pertolongan terhadap pasien sebaik mungkin. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.